Saya nih mau tanya nih Bang Hendra nih, dengan pandangan Bang Hendra yang jauh ke depan ini, Bang Hendra ke depannya seperti apa sih nih? Cita-citanya, ada rencana mau kembali ke Benar Meriah atau tidak? Rencana ada, tapi ya saya kira tergantung diskusi tadi menyangkut soal jadwal. Jadi kita masih menunggu jadwal. Nah, kalau rencana memang ya saya harus jujur akui bahwa saya berencana. Karena memang Benar Meriah itu masih tergolong daerah yang tertinggal. Jadi perlu terobosan-terobosan yang sedikit progresif untuk bisa mengejar ketertinggalan. Artinya kalau bicara di Benar Meriah saat ini, Benar Meriah tidak bisa bicara soal percepatan pembangunan. Tapi Benar Meriah harus bicara soal perimbangan pembangunan. Ketika sudah sejajar dulu kita sama orang lain, baru kita bicara cepat. Banyak potensi yang harus digali di Benar Meriah dan banyak hal yang harus dilakukan di Benar Meriah. Nah, saya kira kalau partai mendukung, terus masyarakat juga mendukung, ya insya Allah saya siap untuk pulang ke Benar Meriah. Siap dengan saya rasa di Benar Meriah ini bebannya lebih besar ketimbang kabupaten lainnya, karena memang seperti tadi. Karena nggak tahu kita mau ukur tingkat kemajuannya sampai di mana dan kita harus mulai dari mana. Maka kan stressing saya memang, karena memang kebetulan itu juga dapil, stressing saya memang meminta kepada kawan-kawan yang membantu saya selama ini di lapangan benar-benar mapping kebutuhan real masyarakat. Jadi dari sekarang, dengan posisi kita di DPR Aceh hari ini, kita bisa menyentuh itu. Tidak 100%, tapi minimal kita mengarah ke situ. Dari hasil mapping tuh selama ini apa sih kebutuhan di Benar Meriah dan cita-cita Bang Hendra untuk Benar Meriah nih? Ya kan Benar Meriah kan sekarang tidak, perkembangannya tidak, menurut saya masih stagnan. Jadi kita seperti pembangunannya rutinitas saja. Ya, rutinitas. Jadi tahun ini anggaran sekian, kita habiskan sekian. Tapi kan seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana misalnya bukan dijual kopi gayo, biji kopi gayo, tapi yang dijual bubuk kopi gayo. Bubuknya itu ya. Jadi mengkonekkan produksi ke arah industri. Jadi ini bisa mengurangi orang yang tidak punya kebun, juga dia bisa membuka lahan-lahan tidur lagi ya. Membuka usaha ini ya. Jadi bagaimana mengengage seluruh komponen untuk agar bisa menjadi penggerak ekonomi di tingkat bawah. Berarti ini Benar Meriah memang butuh sebuah terobosan ya, yang bukan memang menjalankan roda pemerintahan seperti rutinitas, jangan normatif ya. Karena kalau rutinitas walaupun maju tetap akan di bawah kabupaten lain ya. Tetap akan di bawah kabupaten lain. Karena kabupaten lain kan tidak berhenti ya. Kabupaten lain kan tidak stagnan, dia juga terus jalan kan. Iya, jadi walaupun kita ada peningkatan, tetap kita masih di bawah. Masih di bawah itu persoalannya. Ya memang padahal Benar Meriah sendiri sih potensinya cukup besar ya. Kalau kopi selain malah Benar Meriah ya pusatnya ketimbang Aceh Tengah dan Benar Meriah ya. Dan begitu juga dengan sumber sayur untuk Aceh, mungkin ke depan jika Bang Hendra terpilih ini bisa menjadi penopang nih bagi menjadi beras taginya Aceh lah istilahnya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin selama ini Bang persiapan untuk menuju ke sana seperti apa? Saya normatif saja, jadi tidak ada persiapan yang khusus. Saya hanya menjalankan amanah yang ada dan bagaimana mempertanggungjawabkan amanah ini. Berarti sekarang menyelesaikan tugas yang ada dulu. Kalau ini disebut oleh orang-orang sebagai bagian dari persiapan juga mungkin iya. Tapi saya memaksimalkan posisi dan potensi yang ada hari ini untuk concern di Benar Meriah. Itu karena suksesnya tugas ini menjadi garansi ya, menjadi garansi untuk depan, untuk tugas selanjutnya. Kalau saya bisa selesaikan amanah ini dengan baik, insya Allah saya bisa selesaikan. Siap. Berarti memang ya seperti itu. Sebelum karena di sini juga Bang Hendra berada di sini sebagiannya memang atas amanah masyarakat Benar Meriah ya. Jadi memang ada tugas pertama yang harus diselesaikan Bang Hendra di sini, kemudian juga ada cita-cita lain di Benar Meriah. Bang, kita balik di awal tadi kita tidak bincang-bincang nih kisah Bang Hendra. Mungkin tidak semua publik, mungkin serambinews.com kan selama ini kan cuma mendengar nama Hendra Budian, kemudian mantan aktivis seperti itu. Tapi tidak banyak yang tahu. Ini kan generasi sudah berganti, memang tidak banyak. Dan dulu memang kan
tidak sepesat ini perkembangan Ya. informasi. Bang Hendra itu mulai muncul dalam dunia pergerakan aktivis itu kapan sih? Ya, pertama kan kita bergabung di gerakan mahasiswa. Terus saya bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Jadi adalah sebuah lembaga yang fokus di advokasi hukum dan HAM pada saat masyarakat Aceh sedang dilanda konflik. Dari situ kedekatan saya dengan korban konflik dimulai. Nah, saya melakukan pengorganisiran di desa-desa, melakukan pendidikan tentang hak asasi manusia di desa-desa di kabupaten kota. Dan dari situ terus kita bergabung dengan lembaga atau LSM nasional seperti Kontras, Imparsial. Dari itu saya mulai fokus di isu-isu human rights, ya, isu-isu hak asasi manusia, hukum. Nah, sampai pada perkembangan politik Aceh, kita terus tsunami, terus ada perdamaian. Nah, kita mengawal lagi MOU itu dengan melakukan advokasi terhadap undang-undang pemerintah Aceh. Jadi kita semua pada saat itu adalah bidan terhadap lahirnya undang-undang pemerintah Aceh. Nah, kita mendukung MOU karena dengan MOU itu melahirkan perdamaian, tidak ada lagi konflik dan sebagainya. Namun perdamaian ini pada saat itu menurut kami harus juga melahirkan keadilan bagi korban konflik. Sehingga kami pernah mengadvokasi ribuan malah korban konflik yang ada di Aceh untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka. Dan ini kan terus sehingga kita lahirkan Kanun KKR Aceh sehingga hari ini ada KKR. KKR ya. Jadi itu lembaga KKR juga buah pikir dari kita bersama untuk menggodok dan melahirkan itu. Sama seperti dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh. Awalnya Undang-Undang Pemerintah Aceh itu kan diserahkan kepada 3 universitas yang ada di Aceh, Unsia, IAIN, dan Malikus Saleh. Setelah itu baru rame-rame seluruh Aceh kita keroyok. Kita bangun sense of belonging, rasa memiliki bahwa Undang-Undang Pemerintah Aceh ini adalah masa depan kita bersama. Boleh dibilang pada saat itu kita menyebut Undang-Undang Pemerintah Aceh ini konstitusinya Aceh gitulah. Jadi semua hal yang mengatur tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh itu tertuang di situ. Dalam perjalanan kita melakukan advokasi itu tentunya kita memiliki perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan pendapat dengan pusat misalnya. Nah, disinilah terus kita fight, kita berjuang dan kita cari jalan tengahnya untuk itu. Artinya perjalanan advokasi saya itu memang lebih banyak ke korban konflik dan Kebijakannya korban konflik ya. Iya. Makanya selama ini di kalangan pengungsi ini cukup diingat ya. Cukup memang. sangat ya. Itu yang paling banyak kita advokasi di masa-masa itu dari Bener Meriah kejadian, Aceh Tengah peristiwa. yang pada saat itu kan menuntut hak rumah terhadap masyarakat yang korban konflik yang rumahnya dibakar pada saat konflik. Iya. Kebetulan ada anggarannya di Badan Reintegrasi Aceh pada saat itu, tapi realisasinya tidak maksimal. Nah, masyarakat datang menuntut, nah kita mengadvokasi itu. Jadi setahun lebih lah kita, alhamdulillah akhirnya tuntutan masyarakat realisasi dan masyarakat mendapatkan kembali haknya. Oke. Berarti memang ini perjalanannya dari mahasiswa kemudian berlanjut setelah pasca mahasiswa memang ke dunia LSM kemudian dan berakhir purna tugasnya ini berarti sekitaran sebelum ke Dewan ini memang sudah berhenti atau masih Bang sebelum ke DPR? Sebelum ke DPR saya tahun 2009 itu bergabung di partai politik. Iya. Setelah 15 tahun di jalanan, tahun 2009 saya bergabung di partai politik. Nah, pada saat itu saya memilih Golkar sebagai tempat saya belajar politik. Terus 2014 saya menguji nasib untuk maju di pemilu dapil yang sama, tapi Dewi Fortuna belum berpihak pada saat itu dan saya ulang lagi di 2019, alhamdulillah berhasil. Berarti pernah gagal ya sekali? Pernah gagal sekali. Ya, tapi kalau kepala daerah belum Bang? Belum. Berarti ini memang pengalaman yang ke depan kalau memang jadi memang ini yang pertama berarti ya? Ya. Ya mudah-mudahan memang apa yang dicita-citakan, apa yang selama ini sudah di mapping tentu cita-cita Bang Hendra Budian untuk Meriah ini akan lebih ini karena memang selama ini sudah paham ya turun ke dapil dan juga sudah paham kondisi dapil dengan di DPR juga hafal dengan dapil. Baik Bang, mungkin dapat saya simpulkan memang Bang Hendra Budian dari mengarungi jalan yang panjang ini untuk hingga saat ini di pimpinan DPR Aceh. Berawal dari aktivis mahasiswa, kemudian setelah selesai mahasiswa bergerak ke
LSM dan juga masuk ke partai politik, pernah gagal juga di ajang pemilihan Pileg 2014 lah. 2014 dan kemudian di 2019 berhasil. Dan setelah di DPRA kita tahu tadi cukup banyak mungkin sebagai pimpinan DPR Aceh mungkin cukup banyak hal yang menjadi bahan diskusi, bahan pemikiran bagi Bang Hendra soal otsus, pilkada, investasi dan seperti apa kelanjutannya. Kemudian dan saat ini cita-citanya adalah menuju Bener Meriah. Mudah-mudahan ini cita-citanya bisa tercapai. Bang, sebelum kita tutup mungkin pertemuan kita hari ini ada sedikit Bang closing statement mungkin yang ingin disampaikan. Artinya saya selalu bilang bahwa membangun Aceh ini hari ini tidak butuh superhero. Yang dibutuhkan oleh Aceh adalah super team. Maka dalam beberapa gagasan-gagasan yang kita munculkan adalah selalu mengedepankan konsolidasi. Konsolidasi politik dan konsolidasi gagasan, konsolidasi pikiran. Jadi kita harus seragamkan sehingga perjuangan kita ini menjadi organik. Nah, jadi bagi saya sekali lagi di semua level Aceh tidak butuh superhero, yang dibutuhkan oleh Aceh super team. Karena dengan bersama kita bisa sampai kepada terminal apa yang kita cita-citakan, Aceh hebat, Aceh musuhu dan Aceh sebagainya. Ini hanya bisa kita lakukan kalau kita solid dan kompak. Itu saya. Jadi memang tim ini jangan ada lagi istilah legislatif dan eksekutif itu menjadi selalu menjadi musuh ya, tidak harus seperti itu. Dia harus diikat menjadi pemerintahan Aceh, ada eksekutif ada legislatif di sini. Bukan pemerintah Aceh tapi pemerintahan Aceh. Berarti jangan jadi menjadi selalu penyerangan yang salah satu yang dampaknya itu biasa ya seperti tadi APBA bisa telat dan yang lain-lainnya. Pokoknya ruginya di masyarakat, nggak di sini. Kalau ini bertarung, ini ribut, gaji lancar ya? Gaji lancar. Ya kan, tapi masyarakat ya seperti tadi tetap yang rugi nih masyarakat. 3 bulan telat, 3 bulan terhenti ekonominya. 3 bulan terhenti ekonomi. Ya, putaran ekonomi kita 3 bulan terhenti. Oke. Baik, saya Daralun, Serambi News semuanya dimanapun berada. Sudah hampir 1 jam tadi, 50 menit perbincangan kita dengan Bang Hendra Budian. Cukup banyak yang kita bahas, mulai dari pilkada, otsus, investasi hingga ekonomi kreatif dan juga cita-cita Bang Hendra ke depan di Bener Meriah. Mungkin cuma itu ya, hanya sesuatu yang bisa ini mungkin bagi saudara Daralun saya punya catatan bagi mungkin yang ingin menyampaikan pengaduan atau keluh kesahnya kepada sosok Hendra Budian yang mungkin selama ini dikenal dengan banyak, tidak harus bertemu atau menunggu di dapil, tetapi juga ada jaringan melalui medsos yang selalu dibuka melalui fanpage-nya Hendra Budian ya. Mungkin ini akan ada live dan di sana akan selalu dibaca dan tentu ini akan menjadi seperti tadi Bang Hendra bukan eksekutif ya, kita hanya memfasilitasi apa yang disampaikan. Ketika itu memang bisa ya tentu akan difasilitasi. Demikian Saudara Daralun bincang-bincang publik kita hari ini dengan bersama Bang Hendra Budian dengan dari Parlemen Jalan hingga pimpinan DPR Aceh. Terima kasih Bang Hendra sekali lagi sudah hadir 1 jam bersama kita dan mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti Bang dalam kesempatan kita bincang-bincang soal isu Aceh lainnya. Assalamualaikum. Demikian Saudara Daralun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.